Halo anak-anak kelas 2, selamat pagi semuanya. Kembali lagi belajar bersama Bu Ria. Kali ini kita akan belajar mengenai kalimat penolakan. Sebelum kita belajar, anak-anak siapkan dulu ya buku tematik 2A, buku tulis dan alat tulisnya. Sudah siap anak-anak? Baik, kalau sudah siap, hari ini kita akan belajar mengenai kalimat penolakan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita mau menyanyi dulu ya anak-anak ya. Kita akan menyanyi lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang. Anak-anak mengikuti semuanya ya, supaya hari ini kita semangat untuk belajar. Siap anak-anak? Oke, kalau sudah siap, kita bernyanyi bersama-sama ya. Baik anak-anak, ya setelah kita menyanyi di sini senang, di sana senang, kalian pasti sudah semangat ya. Sekarang kita salam tarakanita dulu semuanya. Tangan kanan di dada. Siap ya, ibu itu 1, 2, 3. Salam tarakanita, satu hati, satu semangat. Tarakanita, yes. Oke anak-anak, pasti sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Coba ibu ingatkan lagi, siapkan buku 2A, buku tulis dan alat tulisnya untuk pembelajaran hari ini. Nah anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah anak-anak nanti diharapkan mampu menunjukkan kalimat penolakan yang terdapat pada teks cerita yang tepat. Yang kedua, anak-anak bisa membaca percakapan dalam teks cerita yang mengandung kata penolakan dengan tepat. Baik anak-anak, kita mulai sekarang ya. Dalam hitungan 3, 2, 1. Kita mulai belajar anak-anak, semuanya fokus untuk belajar. Nah, anak-anak, kita akan mengenal dulu kalimat penolakan. Apa yang dimaksud dengan kalimat penolakan? Kalimat penolakan adalah kalimat yang berisi tentang menolak untuk melakukan sesuatu. Contoh kalimat penolakan ada 2. Yang pertama, maaf kak, saya tidak mau menonton film di televisi karena saya ingin membaca buku ini dulu. Yang kedua, maaf, hari ini saya tidak bisa mengikuti gotong royong untuk membangun pos ronda karena saya akan dinas ke luar kota. Nah, dari 2 contoh kalimat tersebut itu merupakan kalimat penolakan. Anak-anak harus ingat, kalimat penolakan pasti di situ ada kata maaf ya. Ada kata maaf. Kalau kalimat tersebut ada kata maaf, berarti termasuk kalimat
penolakan. Begitu anak-anak ya, diingat-ingat dulu. Nah, selanjutnya kita buka buku tematik 2A halaman 86. Coba dibuka dulu anak-anak buku tematik 2A halaman 86. Halaman 86. Sudah siap anak-anak ya? Di situ ada bacaan judulnya Pos Ronda. Kita baca bersama-sama anak-anak ya. 1, 2, 3. Untuk menjaga keamanan lingkungan akan diadakan ronda malam bergiliran. Warga pun mengumpulkan dana untuk membangun pos ronda. Bapak-bapak, mari kita bergotong royong membangun pos ronda pada hari Minggu besok, ajak Pak RT. Maaf Pak, saya tidak bisa ikut karena akan dinas keluar kota, jawab ayah Made. Tidak apa-apa Pak, kalau memang berhalangan, kata Pak RT. Saya akan ikut membantu, jawab ayah Nina. Esok harinya warga bergotong royong membangun pos ronda. Nah, sudah selesai anak-anak ya ceritanya. Ceritanya tentang bergotong royong membangun pos ronda ya. Dari bacaan tersebut, anak-anak bisa dilihat di situ. Loh, kenapa ya di dalam cerita itu ada tulisan yang dicetak merah? Anak-anak ada yang tahu alasannya kenapa? Iya, alasannya mengapa kata maaf Pak, saya tidak bisa ikut karena akan dinas keluar kota, jawab ayah Made. Itu merupakan satu contoh kalimat penolakan. Anak-anak bisa lihat ya, di situ ada kata maaf. Jadi kalimat itu termasuk kalimat penolakan. Ibu lanjutkan anak-anak ya. Nah, kita akan membaca cerita lagi. Ini cerita tentang percakapan. Tadi cerita, sekarang cerita percakapan. Coba kita lihat. Apa ya? Kita baca bersama-sama anak-anak ya. Lihat Pak, Upin di tempat lari pagi ini sudah mulai rusak. Wah, betul Pak RT. Ini bisa berbahaya untuk anak-anak kita. Bagaimana jika kita bergotong royong mengganti Upin ini? Saya setuju Pak RT, demi kenyamanan dan keindahan lingkungan kita. Bagaimana jika nanti malam kita bermusyawarah menentukan waktu dan biayanya? Maaf, nanti malam saya tidak dapat hadir karena harus mengunjungi kerabat. Bisakah diundur besok? Saya juga tidak dapat hadir, Pak. Baiklah, musyawarah kita lakukan besok malam saja. Nah, dari cerita percakapan ini anak-anak, kira-kira anak-anak menemukan ada kata penolakan nggak? Ada kata penolakan tidak di situ? Coba kalian lihat bersama. Kira-kira ada tidak ya kalimat penolakan di situ? Ingat dulu anak-anak. Kalimat penolakan itu pasti mengandung unsur kata maaf di dalam kalimat itu. Coba kita lihat mana yang termasuk. Ini ya. Nah, ini dia anak-anak. Kalimat yang termasuk penolakan pada percakapan. Ternyata ada di sini. Maaf, nanti malam saya tidak dapat hadir karena harus mengunjungi kerabat.
Bisakah diundur besok? Nah, anak-anak bisa lihat di situ. Ada kata maaf. Kalau di situ ada kata maaf, berarti dia termasuk kalimat penolakan. Diingat-ingat anak-anak ya, supaya mudah untuk menghafalkan dan memahaminya. Oke. Nah, anak-anak, hari ini Ibu mengenalkan dulu mengenai kalimat penolakan. Ya, kira-kira apa yang anak-anak rasakan saat pembelajaran hari ini? Apakah anak-anak merasa senang? Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar mengenai kalimat penolakan. Semoga pembelajaran hari ini dapat membuat anak-anak semakin paham mengenai materi kalimat penolakan. Sampai jumpa kembali anak-anak untuk pembelajaran